Liora berbalik memeluk Kelvin, menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria itu. "Kenapa? Ada apa?" Di dalam," tunjuk Liora ketakutan. Ia masih bersembunyi dengan tubuh gemetaran. Kelvin melangkah pelan dengan sebelah tangannya memeluk Liora. Ia dorong pintu hotel. Rahangnya mengeras melihat darah segar yang berceceran di dalam hotel penginapan mereka. Terlihat 5 bangkai ayam yang tergeletak dengan kepala terpenggal. Pantas saja Liora berteriak ketakutan. "Brengsek, siapa yang ngelakuin hal sebrengsek ini?" geramnya. Ia raih ponselnya di saku, menghubungi pihak hotel. Dapat dia rasakan tubuh Liora yang gemetar dalam pelukannya. "Tenanglah, pihak hotel akan mengurusnya," bisiknya menenangkan Liora. Aku takut, jangan-jangan penjahatnya masih di dalam, Vin." Kelvin menggeleng, mengusap pelan surai panjang Liora, mengecup pucuk kepalanya. "Tidak akan, dia pasti sudah pergi." Tapi aku takut," cicitnya. Kelvin memeluknya dengan erat, menyalurkan kenyamanan. Demi apapun, meski Liora tidak takut darah, tapi melihat pemandangan seperti itu, siapa yang tidak ketakutan? Seluruh ruangan hotel mereka penuh coretan ancaman dengan menggunakan darah segar ayam tersebut. Persis seperti diteror psikopat. Tadinya Liora merasa kesal karena dikerjai oleh Kelvin. Karena itu pula, ia malas berbicara dengan Kelvin dan melangkah ke kamar mereka lebih dulu. Tapi pemandangan mengerikan itu membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian petugas hotel datang dan memeriksa lebih lanjut, mencari pelaku yang mungkin saja masih bersembunyi, namun kosong. Tidak ada siapapun di kamar mandi, lemari, atau ruangan tersembunyi pun. Jadi pasti pelaku sudah kabur. Para petugas keamanan juga memeriksa CCTV di ruangan tersebut. Nihil, tidak ada apapun. Semuanya bersih, rapi. Potongan kejadian itu sudah dihapus oleh pelaku. Kelvin tentu saja marah. Bagaimana bisa hotel yang disewanya mahal tak mampu menjaga keamanan? "Kami minta maaf atas kelalaian kami, tapi kami akan berusaha mencari pelakunya." Kelvin hanya mendengus kalimat basi. Nanti juga ujung-ujungnya zong. Kini mereka sedang beristirahat di salah satu kamar kosong, karena kamar mereka sedang dibersihkan oleh petugas. Liora meringkuk di ujung ranjangnya. Mereka satu ranjang, karena memang di kamar yang ini hanya ada satu ranjang. Kelvin menatap Liora khawatir. Tubuhnya letih sebenarnya. Setelah seharian tadi mereka menghabiskan waktu di luar. Niatnya kembali ke hotel langsung tidur. Malah ada kejadian di luar dugaan. "Tidur, Ra, aku akan berjaga." Liora masih diam saja. Ia shock, tidak pernah sebelumnya ia melihat hal menakutkan seperti itu. Psycho. Melihat Liora masih diam saja, Kelvin beringsut mendekati gadis itu. Ia tarik bahu Liora dan menyandarkannya di bahunya. "Tidurlah, besok kita pulang." Liora malah terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku takut, Vin. Aku takut dia orang jahat." "Shh, tenanglah. Aku pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Ada petugas juga yang berjaga di depan kamar kita. Besok kita pulang. Dan kalau memang dia masih meneror kita, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan mengusutnya." Kelvin sungguh tidak tega melihat wanita menangis. Ia memang lemah. Melihat ketakutan Liora dapat dia rasakan juga. Ia membaringkan Liora dan menyelimutinya dengan selimut.
Tidurlah, sudah larut malam, ujarnya dengan pelan. Liora mengangguk. Ia coba pejamkan matanya. Meski awalnya sangat sulit, tapi lama-lama kesadarannya membawanya ke alam mimpi. Dengkuran halus mulai terdengar. Kelvin menatap wajah gadis yang akhir-akhir ini menyita waktunya. Ia tersenyum tipis, mengusap pelan surai panjang Liora dan mengecup dahinya. Selamat malam, Liora Alexandria. Dan Kelvin bersandar di headboard, menahan matanya untuk tidak terpejam. Malam kian larut. Liora menggeliat pelan. Ia terbangun karena rasa haus. Lengunya. Pandangannya langsung bertemu dengan kaki pria. Suara dengkuran terdengar di telinganya. Ia mendongak. Kelvin tidur dengan posisi bersandar dan kepala menunduk. Bibirnya tersenyum simpul mengingat perkataan pria itu tadi. Katanya mau jaga, gak bakalan tidur. Molor juga, dasar. Bukan menggerutu, hanya saja merasa lucu. Mengingatnya membuat Liora tak henti mengulas senyum. Akhirnya, dia beranjak dan menyeret kaki Kelvin demi membenarkan posisinya. Beratnya, ia tarik kaki Kelvin dengan sekuat tenaga. Akhirnya bisa juga. Kini tubuh Kelvin sempurna berbaring di ranjang. Liora angkat kepala pria itu dan menyisipkan bantalnya. Kasihan, pasti besok bakalan ngeluh lehernya sakit. Siapa suruh? Ia pandangi sejenak wajah tampan yang tersuguh di hadapannya. Mulut Kelvin sedikit terbuka. Bulu matanya yang panjang terlihat makin panjang. Jika dilihat-lihat lagi, Kelvin yang begini terlihat polos dan entahlah, susah ia jelaskan. Yang penting, Kelvin yang tertidur itu bukan Kelvin super menyebalkan yang sering ia lihat saat sadar. Kalau begini kan aku bisa tidur nyenyak. Liora membaringkan tubuhnya di samping Kelvin, lupa dengan rasa hausnya. Ia beri tedeng bantal guling di antara keduanya. Lagi pula di posisi tidur begini, tidak mungkin kan Kelvin akan bertingkah macam-macam. Pagi datang. Semburatnya menerpa jendela kaca yang hanya bertutupkan tirai putih tipis. Liora menggeliat pelan. Tubuhnya terasa berat untuk digerakkan. Bahkan pahanya seperti ada yang menimpanya. Ia tersentak saat menyadari bahwa tadi malam dia tidur bareng Kelvin. Dan benar, yang menimpanya adalah Kelvin. Pria itu memeluknya dengan erat seperti sebuah guling. Lalu kemana guling mereka? Ia dorong dada Kelvin. Namun pria itu justru menariknya lebih erat. Kelvin, bangun. Aku gak bisa nafas. Sesek nih. Pria itu bergeming. Justru malah menggumam tidak jelas. Hei, lepas, bangun pelor. Diamlah, sebentar aja kenapa? Jawab Kelvin dengan mata masih terpejam. Liora menghela nafas dengan pasrah. Ia turuti juga permintaan pria itu. Setidaknya bukan hal yang aneh-aneh. Dengkur halus pria itu kembali terdengar. Ya elah, nih orang malah molor lagi. Gue pengen mandi, sumpah. Kesalnya. Kelvin, bangun. Kali ini teriakannya lebih keras. Kelvin tersentak. Matanya memerah karena bangun yang tiba-tiba. Kenapa sih berisik banget? Gerutunya. Belum sadar dengan posisi mereka. Masih nanya. Gak sadar udah meluk-meluk gue. Kelvin tersentak. Ia sontak menunduk dan terduduk. Bukan hanya mata yang memerah, tapi juga wajah.
Maaf, ujarnya. Liora berdecak. Ia beranjak dari ranjang dan menuju kamar mandi. Padahal katanya mau jaga. Malah molor sepanjang masa, gerutunya sembari menyambar handuk hotel. Kelvin terdiam. Benar juga. Tadi malam kan dia bersandar. Kok bisa-bisanya tidur sesantai itu? Bahkan memeluk Liora. Memalukan. Lo kenapa sih, Vin? Masih aman kan? Ujarnya sembari melihat ke kasur dan dirinya. Menghela nafas lega. Setidaknya gue gak ngapa-ngapain dia, ujarnya dengan lega. Selesai Liora mandi, mereka kembali ke kamar mereka. Masih ada petugas keamanan hotel yang menjagainya juga memeriksanya. Ini terkait reputasi hotel mereka di mata konsumen. Kejadian ini baru pertama kali terjadi. Sebelumnya tidak pernah ada yang menjebol keamanan mereka. Anda yakin tidak punya musuh di sini? Tanya seorang pria tinggi kira-kira berusia 50, jelang 60 lah. Jangankan musuh, temen aja saya nggak punya, jawab Kelvin dengan asal. Liora merotasikan bola matanya mendengar jawaban Kelvin. Ini merupakan tamparan keras bagi kami. Tidak pernah sebelumnya ada kejadian seperti ini, ujar pria itu yang sepertinya pemilik hotel. Pak Rio namanya. Justru karena baru pertama kali ini, supaya Anda lebih berhati-hati. Pak Rio manggut-manggut. Kami akan mengganti ketidaknyamanan Anda. Bagaimana kalau... Tidak perlu, terima kasih. Kami akan pulang hari ini juga, potongnya. Baiklah, sekali lagi maafkan atas kelalaian kami. Kelvin hanya menyeringai malas. Tumbuh sudah jiwa menyebalkannya. Liora mendengus pelan. Perhatiannya justru tersita pada salah satu pegawai yang memakai topi. Kenapa gerak-geriknya mencurigakan? Maaf Pak, sudah selesai, lapor pegawai itu. Pak Rio mengangguk. Kelvin dan Liora memasuki kamar mereka dan beres-beres untuk segera pulang ke Jakarta. Menyalahi jadwal mereka yang harusnya seminggu menjadi hanya 5 hari. Apa mungkin pelakunya pegawai itu? Tapi masa sih? Batin Liora sembari memasukkan baju-bajunya. Nggak mungkin. Masa sih yang lainnya nggak tahu? Ia gelengkan kepalanya, mengusir pikiran buruknya. Apa mungkin itu Andre? Bisa saja kan dia marah karena kemarin. Pikir Kelvin berbeda, menimang-nimang ponselnya. Tapi bagaimana dia bisa membajak akses hotel ini? Seingatnya, Andre tidak sepintar itu untuk menjadi hacker. Pukul 10 mereka menuju ke bandara, dengan diantar Pak Muh tentu saja. Bersambung.